ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam teman-teman hebat Bapak Ibu Guru di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar Bapak Ibu Guru sekalian pada malam hari ini? Tetap semangat? Alhamdulillah. Baik, semangat Bu Yusi. Ya, terima kasih Bu Mita. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Ke pasar pagi beli sayuran. Tak Cakep, lupa beli sambal terasi. Selamat cakep, datang di acara webinar. Semoga hari ini penuh inspirasi. cakep. Amin. Baik, terima kasih Mbak Ganda dan teman-teman. Baik Bapak Ibu Guru hebat, sebelum saya lanjutkan acara pada malam hari ini, perkenalkan dulu saya Eka Yusi Ferawati, selaku moderator pada acara pada malam hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu bisa sambil off cam, sambil rebahan, karena tema webinar kita adalah lebaran berkualitas. Mohon maaf, rebahan berkualitas. Jadi, tapi tetap menyimak ya Bapak Ibu. Siap. Istilahnya zaman sekarang tuh sersan, serius tapi santai. Baik, sebelum saya lanjutkan, izinkan saya flashback sedikit tentang CTT. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang baru mengikuti kami di CTT bertanya-tanya nih, apa sih CTT ini? Gitu ya. CTT ini asalnya dari mana sih? Siapa sih pembuatnya? Siapa sih prakarsanya? Seperti itu ya. Jadi CTT ini berawal dari komandan kita nih Pak Rizky yang kemarin jadi narasumber. Jadi kan beliau ini mengikuti berbagai macam pelatihan, kemudian ketika pengimbasan itu kan tidak bisa sendiri gitu. Kemudian beliau meminta bantuan pada teman-teman, awalnya sama Pak Anjang dan juga Mbak Mita, lalu kemudian membuka open recruitment untuk teman-teman yang mau belajar bersama, dan alhamdulillahnya Dinas Pendidikan itu memfasilitasi untuk pelatihan pertama dulu di trainer of trainer, ingat saya. Karena disadari 3 saja tidak cukup, kemudian muncullah teman-teman dari jejaring antar teman yang mau join gitu. Awalnya hanya untuk pengimbasan-pengimbasan, namun karena banyak request belajar bersama, akhirnya kami membuat semacam komunitas belajar yang bukan organisasi profesi dengan dana dan independen, supaya nggak ini ya, tidak ada dana, supaya nggak terikat dengan beberapa unsur seperti itu. Diawali dari beberapa diseminasi, lalu ke webinar-webinar, ke pendampingan-pendampingan, dan akhirnya banyak teman-teman yang berpotensi yang mau berbagi. Tidak sampai di situ, karena sama-sama saling tahu kualitas dan kemauan belajar teman-teman, kita juga saling merekomendasikan di kegiatan-kegiatan nasional. Pada intinya, kita di CTT ini ingin memberi wadah teman-teman yang mau belajar dan memfasilitasi beberapa kebutuhan teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman bertanya CTT itu apa? Jadi nanti buat teman-teman yang merasa memiliki kapabilitas, mau jadi narsum nih di acara CTT, itu boleh banget. Jadi silahkan kontak admin melalui media sosial ataupun di grupnya. Jadi kita welcome untuk teman-teman ya. Siapa saja yang mau join, mau jadi narasumber, boleh banget. Nah, teman-teman, acara kita malam hari ini, webinar kita, ada yang tahu nggak ya hari ini kita mau bahas apa? Tidak ada suaranya. Aksi nyata. Jangan-jangan saya ditinggal. Nyata, Bu Yus. Oh, aksi nyata. Oh, ini di chat ada nih. Trik lolos aksi nyata. Baik, teman-teman, hari ini kita akan membahas tips and trik lolos validasi aksi nyata PMM. Oke, validasi aksi nyata, betul sekali. Bagaimana sih tipsnya atau triknya supaya aksi nyata kita yang di PMM ini tidak revisi berkali-kali gitu? Rasanya sakit banget ya kalau udah capek-capek ngerjakan, ternyata revisi lagi. Selamat malam Bapak dari Kalimantan Barat, selamat bergabung dengan kami di sini. Terima kasih sudah
menyempatkan hadir. Oh ya, untuk teman-teman, daftar hadir nanti akan kami share di room chat 15 menit sebelum acara berakhir dan akan kami tutup 30 menit setelahnya. Kemudian, Bapak Ibu guru hebat saya ingatkan, untuk mengisi daftar hadir, pastikan penulisan email benar, tidak ada kurang satu pun huruf ya, karena sertifikat akan langsung kami kirim via email. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, pastikan penulisan emailnya benar. Gitu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengisi di room chat daftar saya hadir Bu, saya menyimak gitu. Karena daftar hadir nanti akan kita bagikan 15 menit sebelum acara berakhir dan akan kami tutup 30 menit setelahnya. Selain itu, Bapak Ibu jangan lupa screenshot saat mengikuti webinar karena nanti di daftar hadir kita meminta screenshot saat mengikuti webinar. Baik, Bapak Ibu kembali ke topik ya. Jadi topik kita malam ini adalah tips and trick lolos validasi aksi nyata PMM yang akan dibawakan oleh narasumber kece kita, Bapak Anjang Taufan. Sebelumnya saya akan bacakan CV beliau. Coba saya cek dulu deh, Pak Anjang, boleh cek sound? Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, kece banget fotonya teman-teman. Baik, oke. Saya perkenalkan dulu ya. Pemateri kita malam hari ini adalah Anjang Taufan Amaluson SPDGR. Beliau adalah guru dari SDN Pacar Keling 5 Surabaya. Beliau adalah penelaah aksi nyata PMM, kemudian penulis modul ajar nasional, pemenang video pembelajaran tingkat nasional, dan yang terakhir adalah terbaru tergeras, beliau adalah penerima penghargaan sebagai guru penggerak di kota Surabaya. Tepuk tangan dong buat Lord Anjang. Boleh deh teman-teman, mana dong? Boleh kirim icon tepuk tangan dong. Oh, prok. Untuk menyemarakan. Baik teman-teman, kita sambut pemateri kita Lord Anjang Taufan Amaluson. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kelihatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Screen saya sudah kelihatan, teman-teman. Sudah, Lord. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Luar biasa semangat rekan-rekan yang sudah tergabung malam ini. Terima kasih atas atensinya. Semoga sehat selalu dan terus diberi semangat ya oleh Allah SWT untuk mengembangkan diri, untuk menambah jejaring dan kapabilitas diri. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh rekan saya, Mbak Yusi, terima kasih sebelumnya sudah memperkenalkan rekan-rekan. Kita enjoy, relax, silahkan disambi dengan kegiatan lainnya ya jika memungkinkan, atau kalau ingin memang fokus, ini juga akan kita banyak sharing bersama ya terkait menyusun aksi nyata yang berdampak dan strategi lolos validasi. Jadi ini mohon izin, kalau memang di PMM ya judulnya kan memang hanya tips dan triks lolos aksi nyata atau lolos validasi. Nah, saya terbesit ya pemikiran kalau memang hanya sekedar lolos tips dan triks validasinya itu mungkin 1-2 slide selesai. Nah, ini malam hari ini coba kita nanti akan sharing bersama ya, gimana sih aksi nyata yang berdampak itu, dan baru kita bahas strategi agar lolos validasi. Nah, terima kasih. Baik, kita mulai ya. Nanti setelah ini saya juga ingin pendapat dari rekan-rekan semua. Nah, rekan-rekan bisa amati slide yang berikutnya. Nah, saya ingin pendapat nih dari rekan-rekan dari apa yang tampil di layar ini ya. Kelihatan ya? Oke ya, udah ganti slide kan? Sudah. Mungkin iya,
Dari Terlihat. rekan-rekan, ya saya ingin Kelihatan, Pak. ya 2-3 pendapat nih dari fenomena ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari rekan-rekan atau punya pengalaman bahkan membeli atau gimana lah dari apa yang sudah terlihat di layar. Silakan rekan-rekan. Resen boleh atau jangan-jangan belum pernah lihat, enggak ya? Atau Ya, baik, termenung? silakan teman-teman yang punya pengalaman atau sudah tahu tentang ini atau jangan-jangan memang baru nih teman-teman. Apakah sama-sama shocknya seperti saya yang baru? Oh, ternyata ada ya yang begituan gitu. Boleh disampaikan pendapatnya teman-teman, silakan open mic. Oh, ini ada yang di chat Pak baru. Oh, baru tahu. Wah, jangan-jangan saya ini menginspirasi teman-teman untuk membeli ya berarti ya. Enggak ya? Nah, ini nih. Ini nih. Jadi inspirasinya tersesat nanti. Tapi ada yang sudah tahu nih panjang di kolom chat berseliweran di IG katanya. Nah, mungkin ada pengalamannya teman-teman yang berseliweran di IG nih gimana? Baru tahu ada jasa pembuatan, jadi peluang bisnis tapi kurang berfaedah. Oke. Kalau untuk substansinya kira-kira keterhubungan dengan makna aksi nyata itu sendiri, mungkin ada 1 atau 2 rekan-rekan yang ingin menyampaikan tergelitik atau gimana ya kalau lihat seperti ini. Nah, bahkan kalau kita lihat nih, ada yang sampai 1.000 terjual loh ini loh. Kalau yang di sebelah sini nih ada kunci-kunci jawaban gitu ya. Ada versi web, ada versi ini PDF, ada yang versi YouTube. Nah, gimana rekan-rekan kalau lihat fenomena ini? Saya juga baru tahu. Wah enak sekali, saya pernah 3 kali gagal revisi itu dan baru tahu sekarang. Nggak ada yang ingin open mic, rekan-rekan? Yuk silakan rekan-rekan sampaikan pendapatnya terkait dengan fenomena ini adanya bisnis baru nih terkait aksi nyata PMM. Silahkan open mic atau mau raise hand atau mau chat di kolom chat silahkan. Santai sambil rebahan, sambil off cam nggak apa-apa ya. Sambil ngomong juga nggak apa-apa. Atau memang sudah Teman-teman, terwakili ya? Oh, ini terlalu kreatif. teman-teman, ini ada baik berita. Ya, Teman-teman kayaknya mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya nih. menarik tapi mehong. Tujuan aksi nyata untuk belajar. Tidak sekedar sertifikat. Ya wis mungkin malam ini kayaknya lagi mager berbicara ini, Mbak Yusi, nggak apa-apa. Oke, Oh iya, intinya malam ini intinya udah direspon juga di kolom chat. Terima kasih. siap. Intinya teman-teman, ini bukan membawa inspirasi baru ya untuk rekan-rekan, tapi yang ingin saya garis bawahi ya, jadi aksi nyata itu tadi ini juga setuju juga saya yang disampaikan oleh Kak Restu, tujuan aksi nyata itu untuk belajar. Nah, apa jadinya kalau ternyata hasil aksi nyata itu merupakan hasil jokian ya. Bahkan kalau lihat pembahasan ada soal dan kunci jawaban itu sudah tersedia kalau memang niat nyari ya. Bahkan ada lagi kalau yang ekstrim pernah saya dengar itu tinggal kirim nama kemudian keluar sertifikatnya. Nah, kita perlu ya refleksi diri apa tujuan kita belajar, apa tujuan sebetulnya nanti dari aksi nyata ini. Nah, gitu ya teman-teman ya. Makasih atas responnya. Jadi dari fenomena ini rekan-rekan, kita berefleksi
apakah selama ini bagi rekan-rekan yang memang sudah melakukan atau mengerjakan aksi nyata, khususnya di pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar, memang benar-benar sudah bermakna. Nah, saya juga menyadari lah belum sepenuhnya ya, tapi setidaknya kita tidak terbawa arus negatif ya, tidak menghalalkan jalan pintas ya demi sekedar tuntutan untuk apa ya, karena tekanan mungkin dari atasan dan lain sebagainya. Jadi kita luruskan terkait hal tersebut. Terus kemudian ini rekan-rekan, teman-teman semua yang bergabung pada malam hari ini, sebetulnya apa sih makna aksi nyata yang sesungguhnya? Ya, ini juga disampaikan dalam PMM itu bahwa aksi nyata merupakan bentuk praktik pemahaman ya terhadap topik yang dipelajari dalam pelatihan mandiri. Ya, jadi esensinya adalah praktik pemahaman kita setelah mempelajari topik. Nah, kalau misalkan bahkan ada yang joki mulai ngerjakan membuka sampai konten-kontennya. Jadi dia itu modelnya kirim email terus kemudian tinggal duduk tenang malah terima jadi. Kalau tadi sekedar jasa pembuatan aksi nyata kan mungkin sebelumnya ada progres belajarnya ya, tinggal input aksi nyatanya yang beli. Nah, tapi kalau ekstrim joki pakai kirim email terus kemudian otomatis hijau terus langsung keluar sertifikat, itu malah tidak sesuai dengan esensi praktik aksi nyata ini ya. Untuk apa ya? Yang kita cari kan pemahaman ya terhadap topik yang ada di PMM tersebut. Terus kemudian ini rekan-rekan, selanjutnya saya ingin menyampaikan ulang ya terkait pesan dari Mas Menteri. Intinya kan era kurikulum merdeka kan banyak sekali miskonsepsi, banyak sekali info-info yang beredar ya dari berbagai macam sumber. Nah, kita perlu selektif ya. Apakah gaung terkait implementasi kurikulum merdeka itu memang menjadi beban administrasi guru? Nah, kalau kita lihat ya fenomena di medsos banyak yang skeptis ya terhadap PMM, banyak skeptis yang terhadap implementasi kurikulum merdeka. Nah, apakah memang menjadi beban banget? Nah, kita simak yang khusus untuk topik aksi nyata ya atau di pelatihan mandirinya. Ya, sebetulnya banyak sekali ya terkait penyusunan RPP dari yang kemarin itu rekan-rekan dari RPP praktis, ada Pak Ganda, ada Bu Ana, ada Pak Rizky, ya sudah banyak sekali dibahas. Nah, ini menyambung dari tema-tema sebelumnya. Kali ini kita bahas di pelatihan mandirinya di aksi nyatanya. Intinya modul-modul yang tersedia di PMM itu esensinya adalah untuk membantu guru belajar sesuai kebutuhan. Nah, ini tidak ada kewajiban menyelesaikan semua atau banyak-banyakan modul pelatihan. Yang paling penting adalah guru menggunakan materi yang dipelajari untuk melakukan refleksi dan perbaikan praktik pembelajaran. Ya, intinya ini ya kemampuan refleksi, terus kemampuan kita memperbaiki praktik pembelajaran ini. Nah, jadi bukan sekedar lomba banyak-banyakan ya. Banyak itu bagus. Yang penting kuantitas harus diimbangi dengan kualitas. Nah, itu ya esensi pesan dari Mas Menteri terkait adanya modul pelatihan di PMM ini. Karena berbeda ya dengan implementasi kurikulum sebelumnya yang pola sosialisasi atau diseminasinya hanya ke guru-guru sasaran. Nah, sehingga tidak ada kesempatan bagi guru-guru biasa, ya guru-guru yang memang jarang dikirim pelatihan untuk mendapatkan ilmu. Nah, dengan adanya platform Merdeka Mengajar, terus kemudian adanya pelatihan mandiri ini, guru itu diajak benar-benar untuk mandiri, untuk melakukan refleksi ya. Jadi nggak hanya menunggu diklat atas perintah kepala sekolah. Nah, dan luar biasa malam hari ini dari rangkaian webinar ya konstan ya
kita mungkin 200-300-an. Alhamdulillah teman-teman di sini hadir tanpa perintah dari atasan, tanpa apa ya tendensi untuk lomba banyak-banyakan sertifikat, sudah berkenan untuk hadir. Nah, itu esensinya sama. Begitu juga teman-teman membuka pelatihan mandiri, ya tidak hanya sekedar nunggu kemarin ada himbauan untuk mengerjakan aksi nyata, ya karena rapot pendidikan dinas kota rendah. Nah, itu baru. Itu bukan seperti itu ya rekan-rekan ya. Jadi kita luruskan kembali niat dan tujuan dari belajar di topik mandiri. Nah, ini terus kemudian selanjutnya ya, jadi banyak yang bingung nih. Nah, banyak topik yang baru kalau rekan-rekan lihat di pelatihan mandiri, topiknya itu mungkin sudah 70 atau 80-an, saya lupa itu. Ya, pilih yang mana dulu ya. Nah, ini saya rangkumkan sedikit. Kita bisa pilih berdasarkan yang pertama, rekomendasi belajar dari capaian rapor pendidikan. Nanti kita akan cek satu-satu ya. Terus kemudian sesuaikan minat dan kebutuhan belajar teman-teman semua. Terus yang ketiga, teman-teman juga bisa memilih ya pelatihan mandiri berdasarkan rekomendasi target perilaku yang dipilih saat praktik kinerja guru. Ya, ini. Terus selanjutnya, nah kita coba cek ya. Nah, dari mana kita bisa dapatkan rekomendasi belajar berdasarkan capaian rapor pendidikan? Nah, kalau kita apa namanya buka PMM ya, kalau langsung di PMM-nya itu kita bisa ke bagian pelatihan mandiri, ya, terus kemudian di bagian rekomendasi belajar ini diklik, nah, akan muncul sesuai dengan capaian rapor pendidikan. Jadi ini tampilan ini tentu akan berbeda antara sekolah satu dengan sekolah lainnya, tergantung prioritas ya yang memang masih menjadi apa namanya dimensi yang perlu ditingkatkan. Nah, kalau mau buka rapor pendidikannya juga ini sangat disarankan ya kalau kita buka rapor pendidikan ya di setiap sekolah, teman-teman bisa login menggunakan akun belajar ID masing-masing. Nah, akan ada rangkumannya. Di sini misalkan sekolah saya kemampuan numerasinya menjadi pencapaian terendah. Nah, kita cek di bagian numerasi. Nah, kita kalau klik pelajari masalah, terus kemudian inspirasi benahi, nah, di sini akan muncul ya kalau apa namanya ada rekomendasi ya untuk melihat materi BPMM. Kalau kita klik dia akan mengarah ke PMM ya, sudah ngeling otomatis sesuai dengan rekomendasi kegiatan benahi di rapor pendidikan. Nah, ini rekan-rekan ya, saya lanjutkan. Yang kedua tadi sesuaikan dengan minat dan kebutuhan belajar. Jadi rekan-rekan bisa mengukur diri ya bahwa kebutuhan belajar yang memang menjadi prioritas teman-teman itu apa. Contoh, teman-teman juga bisa di bagian aksi nyata ini ya, di sebelahnya topik ini ada aksi nyata yang up to date dari teman-teman di seluruh Indonesia. Jadi mungkin dari sini juga teman-teman bisa terinspirasi, bisa melihat ya ini sudah tervalidasi semua. Oh, misalkan ada ya ternyata ya pendidikan inklusif untuk jenjang SMP. Saya ingin belajar ini juga nih. Atau ternyata terbesit dari inspirasi rekan-rekan lainnya. Oh, ada ya asesmen awal pembelajaran numerasi. Nah, ini kita bisa klik nanti ya dari rekomendasi dari inspirasi aksi nyata ini, terus kemudian dia akan nge-link ke pelatihan mandirinya. Ini. Yang ketiga, rekomendasi dari target perilaku. Nah, teman-teman juga sudah sangat tidak asing ya dengan pengelolaan kinerja guru. Nah, di pengelolaan kinerja guru ini saya tunjukkan sekilas juga ya. Ketika rekan-rekan memilih target perilaku ya sesuai dengan indikator pilihan itu kan pada saat mengisi dokumen tindak lanjut teman-teman memilih opsi pilihan belajar.
Ya, nah di opsi pilihan belajar ini kalau teman-teman perhatikan itu ada opsional pilihan belajar dari PMM. Nah, ini juga apa namanya bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman memilih pelatihan mandiri topik yang memang direkomendasikan. Nah, ini ya, ketika klik dia juga akan nge-link ke pelatihan mandiri. Nah, itu teman-teman terkait mulai dari mana kita bisa belajar atau kita memilih yang ideal topik apa. Nah, terus kemudian sebetulnya alurnya gimana ya kalau ada yang tanya tentang aksi nyata itu sampai terbit sertifikat. Yang jelas ini teman-teman juga nanti bisa klik ke link yang saya sematkan. Yang pertama tentunya menyelesaikan topik pelatihan mandirinya hingga aksi nyatanya. Baru nanti ada validasi ya oleh tim penelaah, terus kemudian ada revisi ya ketika memang belum lulus ya dan butuh validasi ulang. Jika memang keterangannya lulus hijau itu baru bisa mengunduh sertifikat. Nah, terus ini kita baru masuk ya tips lolos untuk validasinya. Nah, yang pertama ini rekan-rekan. Jadi ya yang saya sampaikan tadi kalau sekedar tips ini satu slide cukup nih. Tapi nanti teman-teman bisa explore juga ya kita diskusi setelah ini tanya jawab. Misalkan memang ada beberapa kendala yang masih menjadi keraguan. Yang pertama, pastikan aksi nyata tidak mengandung unsur plagiarisme. Ya. Terus kemudian ini ya, yang kedua sesuai dengan panduan. Karena kalau teman-teman buka nanti akan ada panduan ya yang ada di setiap topik pelatihan mandiri ketika sudah sampai ke tahap aksi nyata. Terus yang ketiga, pastikan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan topik yang dipilih. Nah, ini juga ketika saya menelaah banyak sekali ya mungkin salah upload ya itu juga perlu diperhatikan. Kemudian ada dokumentasi ya dokumentasi nanti ada penjelasannya tidak mesti harus selalu foto ya tapi berupa rangkuman terus berupa poin-poin lain juga bisa sebagai poin dari dokumentasi. Kemudian menerima minimal satu umpan balik. Nah, ini juga tidak ada apa namanya ya kewajiban format ya untuk membuat dokumen aksi nyata itu. Bebas, teman-teman bisa pakai Word, Canva, PowerPoint ya. Semua media yang memang teman-teman kuasai. Ini juga nanti saya akan berikan contoh aksi nyata saya yang dibuat dari Microsoft Word. Terus kemudian ini selanjutnya rekan-rekan. Nah, kita perdalam satu-satu ya. Yang penting ini poin pertamanya tidak ada plagiarisme. Jadi nanti di sistem penelaahan itu akan ada filter dari sistemnya ketika memang dokumen tersebut benar-benar terdeteksi plagiarisme. Ya, ini ketika memang kan ada yang tanya nih, kalau di sekolah saya ngerjakannya bareng-bareng Pak, gimana dong ketika menyusun aksi nyatanya? Boleh ya, misalkan aksi nyata kurikulum merdeka kan saling berbagi pemahaman baru terkait mengapa kurikulum harus berubah. Itu kan aksi nyatanya biasanya sosialisasi. Nah, gimana? Boleh bergantian. Tapi intinya yang membedakan adalah ada tulisan refleksi secara personalnya. Nah, itu dan ada keterangannya teman-teman perlu menuliskan kecil mungkin ada keterangan dilakukan secara kolaboratif. Ini saya kasih contoh nih aksi nyata saya yang dilakukan secara kolaboratif. Contoh ini saya pilih yang penyusunan kurikulum satuan pendidikan. Jadi ini aksi nyatanya mudah banget melakukan penyesuaian karakteristik. Jadi intinya aksi nyata yang dipilih ini menyesuaikan dokumen KOSP ya waktu itu KOSP masih. Sekarang kan sudah KSP ya yang sudah tersedia di PMM itu terus kemudian disesuaikan dengan
kondisi sekolah kita. Nah, ini kan otomatis kan yang namanya pembuatan dokumen kurikulum kan pasti dilakukan secara kolaboratif. Nah, ini saya tulis di sini kecil, dilakukan secara kolaboratif. Cuma kita menyesuaikan, ya, poin penyesuaiannya kan karakteristik potensi sekolahnya, karakteristik masyarakat, karakteristik tradisi, ya, profil tembiknya, profil orang tua. Nah, baru ini yang saya sampaikan tadi, ada refleksi diri. Nah, ini yang membedakan. Ya, ini tidak akan terdeteksi plagiarisme. Jadi semuanya sama dari awal, ya, teman-teman ketika di satu sekolah mau pakai aksi nyata ini nggak apa-apa. Yang penting yang beda ada di bagian refleksi diri. Nah, ini ya refleksi diri bisa jadi tantangan ketika melakukan aksi nyata itu, terus kemudian pengalaman bermaknanya apa, terus kemudian ini nanti saya akan bahas tentang contoh-contoh dokumen umpan balik yang bisa digunakan. Ya, itu rekan-rekan untuk poin yang pertama. Terus kemudian yang selanjutnya, sesuaikan dengan panduan tiap topik. Nah, di sini yang saya sampaikan tadi, setiap topik ini ketika selesai menyelesaikan apa namanya pelatihan mandirinya, ya, ketika akan memilih aksi nyata itu ada berbagai macam pilihan. Setiap pilihan aksi nyata itu punya rincian masing-masing. Contoh di dalam Merdeka Belajar, nah, ada refleksi peran pendidik, ada menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar, ada menggambarkan sosok guru di masa sekolah. Banyak. Ini rinciannya berbeda-beda. Pastikan ini sesuai dengan yang ditulis di aksi nyata rekan-rekan. Nah, kadang salah milih, terus uploadnya sesuai dengan yang rekomendasi atau sesuai dengan kolaborasi teman-teman lainnya. Jadi itu terkadang nggak nyambung. Itu juga menjadi hal yang beberapa saya temui ketika menelaah. Ini rekan-rekan ya, pastikan ini langkah-langkah rinciannya, ya, sesuai juga dengan aksi nyata yang kita susun. Terus yang ketiga ini rekan-rekan, yang ketiga ini ya, sesuai dengan topik. Ya, tadi pastikan kalau sebelumnya kan ini sesuai dengan panduan. Kalau yang selanjutnya aktivitasnya sesuai. Jadi panduan dicermati, aktivitasnya juga perlu disesuaikan dengan panduannya. Jadi ketika melakukan pemahaman, apakah di aksi nyata ini benar-benar ada langkah eh, penyampaiannya, langkah diseminasinya, contoh di sini. Ya, apakah ada dokumentasinya, apakah ada testimoninya. Nah, ini contoh yang saya sampaikan tadi. Ini saya aksi nyata topik Merdeka Belajar cuma dari Word. Jadi ada bahan tanyanya saya sampaikan, terus umpan balik, terus umpan balik. Seperti ini toh, ya. Terus kemudian yang ketiga apa namanya? Ini apa gitu? Ya, mohon maaf ini eh, dikondisikan untuk chat. Terus kemudian yang keempat ini rekan-rekan membuat dokumentasi, ya. Intinya ini ya, untuk dokumentasi yang saya sampaikan tadi dapat berupa tangkapan layar, ya, foto kegiatan, materi presentasi itu juga termasuk bagian dari dokumentasi. Bukan hanya foto pelaksanaan, tapi materinya juga bisa dikategorikan sebagai dokumentasi kegiatan. Nah, ini contoh ini juga saya sampaikan ya, kalau ini nggak terlalu apa, tidak terlalu ada pertanyaan saya kira terkait dokumentasi. Terus kemudian yang berikutnya ini rekan-rekan, yang berikutnya adalah menerima minimal satu umpan balik. Umpan baliknya apa yang digunakan bebas ya. Kalau sesuai dengan rekomendasi, teman-teman bisa pakai 6 topik berpikir, KWL, level of reflection, tag, sama traffic light, atau jenis yang lainnya. Ya, atau cuma sekedar tulisan tangan. Ya, kita cek ya, contoh umpan balik yang memang bisa kita gunakan. Nah, ini banyak sekali yang keliru juga, mengirim umpan baliknya adalah umpan balik
yang ketika kita melakukan share di aksi nyatanya. Ini bukan umpan balik yang ini yang dimaksud ya, tapi umpan balik yang include, yang terintegrasi di dalam dokumen aksi nyatanya. Ini sering sekali juga masih saya temui. Terus kemudian ini contoh umpan balik siswa juga bisa seperti ini. Jadi bisa sampling ya minimal satu aja udah lolos. Ini 4 juga lebih baik. Ya, jadi tinggal diberikan ke siswa beberapa, terus diminta untuk menuliskan. Ya, atau kita bisa rekap. Ya, ketika memang guru kelas 1 nih sulit kalau untuk siswa memberikan umpan balik tertulis, kita bisa nggak apa-apa tanyain secara lisan, terus kemudian kita rekap hasilnya, terus kita ketik sendiri, boleh. Atau ini dari umpan balik tangkapan layar di WA, ya, nah, ini juga bisa dikategorikan sebagai umpan balik. Ya, bisa berbagai macam format ya intinya ya, tidak terbatas harus pakai Microsoft Form terus diisi, terus kemudian spreadsheet-nya di screenshot, tidak harus itu. Ya ini ya kalau pakai form bukan capture formnya, tapi capture umpan baliknya, di responnya yang di capture. Nah ini poin-poin yang sering kita temui ketika menelaah kemarin. Nah ini teman-teman, saya tanya sedikit nih, pengalaman teman-teman selama ini banyak yang ditolak atau gimana? Bisa di kolom chat atau terus di open mic mungkin, Bu Yusi, apa yang dilakukan ketika ternyata aksi nyatanya disuruh revisi? Silakan. Yuk teman-teman, kita berbagi di room chat boleh atau open mic, silahkan gimana pengalamannya ketika aksi nyatanya tertolak nih. Boleh open mic ya, boleh langsung open mic. Atau mau chat di kolom chat silahkan. Bu Dewi ditolak nih. Kalau Bu Ditolak. Ana langsung banding. Gimana nih panjang langsung banding nih. Oke, kita cek yang lainnya dulu. Baru 2 kali langsung ACC. Wah, luar biasa. Pak Selamat. Alhamdulillah diterima. Belum Pernah pernah ada ditolak. Emang luar biasa nih. Banyak yang tidak tertolak ya. Oh, ini ada yang seru nih Pak. Nunggu validasinya lama, hampir setahun. itu pun harus ajukan banding. Ya, oke, kita nanti akan bahas itu juga. Loh, ada Pak Ganda belum nembak. Validasi lama ditolak lalu banding. Oke, alhamdulillah belum pernah ditolak. Alhamdulillah. Saya berkali-kali pernah. Tapi ditolak ini ya. Ditolak sekali tapi belum sempat memperbaiki. Alhamdulillah pernah ditolak bolak-balik. Oke, terima kasih teman-teman atas responnya. Nah, terkadang juga seperti ini. Ketika satu sekolah mengerjakan bersama-sama, ya, ternyata saat validasi muncul hasil yang beragam. Ada yang lolos validasi, ada yang disuruh revisi, ada yang masih proses menunggu. Jadi terkadang juga memang distribusi aksi nyata ini untuk ditelaah itu tidak ada tidak ada porsi yang memang sama ya, karena penelaahnya banyak, itu kecepatan antar penelaah juga berbeda-beda. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, sekarang gimana? Ya opo nek ditolak. Yang pertama, tentu teman-teman ini perlu baca saran perbaikan. Kadang ono sing takok, wah iki saran perbaikannya dibales robot. Ya betul, memang terkadang ada yang ditelaah oleh sistem. Cuma itu mungkin ketika masih era dulu ya. Kalau era sekarang insya Allah sudah penelaah manusia semua ya, dari rekan-rekan sejawat semua. Nah intinya ketika baca saran perbaikan, pastikan diteliti kembali apakah memang saran perbaikan itu benar ya. Kemungkinan kita yang salah upload, kita yang salah ngetik, atau kita yang salah
insertkan file, contoh seperti itu. Ya, sesuaikan dengan saran perbaikan itu. Nah, terus kemudian tinggal diunggah lagi. Ya, ketika memang kita menyadari, oh ya ternyata benar saya lupa untuk mencantumkan umpan balik. Ya, karena itu yang wajib ada. Ya, selain dokumentasi. Sebetulnya ada dua intinya, dokumentasi sama umpan balik. Ya, itu kalau dua itu salah satu lupa, pasti itu disuruh revisi. Itu ya. Tapi ini tadi catatannya, kalau memang merasa sudah ada dokumentasi, aktivitas sudah sesuai, terus kemudian ada umpan balik sesuai dengan panduan dan kriteria kelulusannya, kita bisa mengajukan banding. Nah, ini ya, kita coba cek gimana caranya. Kalau baca saran perbaikan ini seperti ini akan muncul ya, apa namanya, saran perbaikannya di bagian mana yang perlu kita eh, perbaiki. Terus kemudian ketika kita tadi dirasa, wah saran perbaikannya di sini kok tidak ada dokumentasi. Nah, padahal kita merasa sudah masukin dokumentasi. Nah, kita bisa di bawahnya perbaiki asli nyata ini ada ini ya, ada klik ajukan banding. Nah, ini bisa dimanfaatkan juga oleh rekan-rekan. Nah, mengapa? Sampaikan, ini contoh redaksinya. Ya, sudah sesuai petunjuk, sampaikan aja, mohon dicek ulang. Ya, agar bisa mendapatkan sertifikat yang merupakan hak saya. Jadi, ini untuk informasi juga, penelaah aksi nyata yang reguler dan penelaah aksi nyata banding itu berbeda orang. Apa tujuannya? Karena agar memang ada sudut pandang lain dari penelaah lain. Jadi bisa jadi memang penelaahnya yang kurang teliti. Ya, ini fungsi dari banding maksimal 2 kali. Terus kemudian, nah ini rekan-rekan, nah, gimana nih ketika pengalaman pengelolaan kerja kemarin, terus kemudian belum divalidasi, ya, padahal kita sudah setting RHK menuliskan ya pelatihan mandiri sebagai bukti kerjanya. Coba apa pendapatnya lagi rekan-rekan? Gimana yang dilakukan waktu itu ketika teman-teman ya sudah mepet di bulan Juli ya, tapi aksi nyatanya belum validasi. Nah, apa yang pengalaman apa teman-teman yang dilakukan waktu itu saat mengupload di dokumen RHK-nya? Ganti Sudah ada RHK respon dong. nih, Pak Screen. Anjang di room chat, ganti RHK dong. Cari yang udah sama ganti RHK. Oke. Ada lagi selain ganti RHK, upload aksi nyata. Oke, luar biasa. Nah, terima kasih. Jadi memang betul ya, sah juga sih kalau misalkan memang teman-teman ingin mengganti RHK. Terus kemudian opsi yang kedua ini upload aksi nyata. Gimana ketentuannya? Terus kemudian bisa bukti dengan screenshot revisi di aksi nyata. Ya, alhamdulillah sertifikatnya sisa. Oke, kita akan cek ya. Intinya sesuai dengan panduan juga ya di info PMM. Bukti dukung dalam pengembangan kompetensi untuk RHK pelatihan mandiri itu bisa dokumen relevan lainnya ketika memang belum divalidasi atau belum muncul sertifikatnya. Intinya bisa berupa dokumen aksi nyata yang diunggah ya, luar biasa tadi sudah ada komunikasi seperti itu tentunya dengan atasan, atau tangkapan layarnya atau bukti relevan lainnya. Ya, kalau ditanya teman tak oleh tak Pak, beneran tak boleh tak? Ini infonya resmi ya rekan-rekan. Ini tautan linknya saya kirimkan. Ini info estimasi validasi aksi nyata waktu itu. Nah, di sini udah ada keterangannya ya. Ini mana ya? Ini ya. Dokumen aksi nyata yang telah diunggah, tangkapan layar unggah aksi nyata atau bukti relevan lainnya yang memang disepakati dengan atasan kita. Ya, ini ya apa namanya sumber resminya. Nanti teman-teman bisa tunjukkan kalau misalkan kepala sekolah
nggak mau memvalidasi. Itu terus kemudian, nah ini contohnya gini ya, contohnya ini teman-teman. Jadi ini, oh ya berarti kan masih menunggu validasi. Ininya aja di screenshot, sama bisa dilampirkan link aksi nyatanya. Ya, jadi benar-benar kepala sekolah juga tahu, atasan kita tahu, oh ternyata sudah mengerjakan aksi nyata, memang belum divalidasi dan belum muncul sertifikatnya. Ya, itu teman-teman. Selanjutnya, oh ya ini berbagi juga teman-teman kalau membutuhkan inspirasi aksi nyata dari yang pernah saya kerjakan, ya nanti tinggal diklik aja, tinggal cari topik mana yang ketika memang saya sudah mengerjakan, insya Allah pasti ada di situ ya. Dan ini catatannya bukan template ya, bukan template yang siap edit, tapi dia nge-link ke aksi nyata saya. Contoh ya, ini seperti ini kalau saya buka, nah terus samakan. Ketika diklik ya larinya ke PMM, aksi nyata yang terinput di PMM. Nah, ini aksi nyata saya juga banyak yang pakai Word. Refleksi rapor pendidikan, saya kopikan aja posternya di sini, terus kemudian saya copy kondisi literasi murid ya berdasarkan capaian rapor pendidikan ini, ya. Terus kemudian menjawab pertanyaan yang sudah memang ada di ketentuan di aksi nyata tersebut. Ya, lampiran dokumentasinya seperti ini. Nah, itu rekan-rekan mungkin sampai di sini dulu. Kayaknya udah di slide akhir. Ya, itu aja Mbak Yusi untuk pemaparan sharing dari saya terkait validasi ini. Silakan ketika memang ada yang ingin didiskusikan, kita bisa ngobrol. Baik, terima kasih banyak, Lord, waktunya. Jadi teman-teman, setelah ini kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Namun sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya ingatkan kembali, untuk link presensi akan kami bagikan di chat room nanti 15 menit sebelum acara berakhir, dan kami buka 30 menit setelahnya. Kemudian teman-teman jangan lupa melakukan screenshot saat melakukan webinar ini, karena kami meminta screenshot mengikuti webinar ini. Dan teman-teman, satu lagi, nanti di hari Jumat malam Sabtu kita ada webinar tambahan dengan narasumber Bapak Firman Parlindungan PhD. Beliau adalah dosen Universitas Teuku Umar yang akan membawakan materi tentang sejarah dan moral dalam buku cerita anak. Nah, nanti teman-teman bisa menambahkan satu pertanyaan terkait dengan sejarah moral dalam buku cerita anak dalam presensinya nanti. Jadi ketika mengisi daftar hadir, teman-teman selain mengisi data diri tentunya, dan juga alamat email, pastikan emailnya benar, tidak ada kurang 1 atau 2 huruf pun. Kemudian teman-teman akan diminta mengupload screenshot webinar hari ini dan juga memberikan satu pertanyaan tambahan terkait sejarah dan moral dalam buku cerita anak. Apa sih yang teman-teman ingin tahu gitu. Itu aja Pak Anjang. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman silahkan yang mau memberikan pertanyaan bisa open mic ataupun silahkan tuliskan di room chat. Yang open mic coba silahkan saya dulukan deh. Silahkan Pak Sulastyo. Iya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ya, Kak Sustio. Bu Yusi semakin menyala, Bu Yusi. Ya, Terima kasih. luar biasa Pak Anjang. Materinya sangat bermanfaat bagi saya utamanya. Yang ingin saya tanyakan ini, Pak Anjang ini kan tim penelaah ya dari BMM. Eh, Kira-kira kalau yang ditelaah itu punyanya teman-teman di Surabaya aja itu gimana? Apa sifatnya random atau boleh milih sendiri gitu? Kalau boleh milih sendiri kan otomatis Surabaya pasti lolos begitu. Terima kasih Pak Anjang.
Silakan Pak Anjang, ini maksudnya bagaimana Surabaya pasti lolos ini ya? Iya, makasih Pak Tio. Jadi, Monggo dijawab. ya saya jawab langsung ya untuk yang Kak Tio. Saya kalau bisa searching itu saya dahulukan, tapi itu juga termasuk etika dari penelaah ya. Kita tidak boleh apa ya ada tendensi personal yang ke orang-orang tertentu yang memang akan diloloskan. Dan di sistem pun itu kita tidak muncul apa ya filter namanya tidak bisa kita cari. Kita udah secara otomatis dapat aksi nyata topik tertentu ya yang memang sudah muncul dari sononya. Jadi kita nggak bisa milih searching, oh aku mau Pak Tio request biar cepat divalidasi, saya searching itu nggak bisa. Jadi itu ya karena untuk menjaga kualitas juga saya juga selama saya menelaah itu nggak pernah ketemu guru Surabaya. Jadi kebanyakan Sulawesi malah Sumatera. Nggak tahu kalau yang sekarang ini juga ada tim penelaah yang memang baru bergabung di periode ini. Itu ya Pak Tio ya. Semoga terjawab. Oke, terima kasih. Tak pikir bisa apa request Surabaya miliknya Pak Anjang penelaannya gitu. Boten. Insya Allah kalau sesuai tadi, memang saya sendiri termasuk kalau tim penelaah mengerjakan aksi nyata juga sesuai antrian. Ya, setiap minggu itu ada pembaruan aksi nyata yang memang perlu divalidasi oleh penelaah. Karena jumlahnya itu satu orang itu bisa ribuan aksi nyata gitu ya. Ya memang harap bersabar. Intinya kita bisa pakai jurus-jurus ninja lainnya ya. Ketika memang sudah diupload di RHK terus belum keluar bisa pakai screenshot aja. Gitu. Ya, satu lagi mungkin Pak. Eh, Idealnya ketika kita sudah upload aksi nyata itu berapa lama sih kita bisa tahu hasilnya? Karena kadang tadi yang disampaikan ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang setahun. Idealnya kalau kita cek itu dari mulai upload sampai ada apa namanya hasilnya itu berapa lama idealnya Pak? Oke, terkait itu jadi gini Pak Tio. Di dalam penelaahan aksi nyata itu tidak sembarang penelaah bisa menelaah semua topik. Ya, jadi penelaah itu hanya bisa menelaah aksi nyata yang memang topiknya juga sudah diselesaikan penelaah itu sendiri. Contoh misalkan saya bisa menelaah topik Merdeka Belajar ketika saya sudah menyelesaikan aksi nyata Merdeka Belajar. Itu. Nah, terkait hal tersebut, eh, ketersediaan penelaah masing-masing topik itu berbeda. Jadi kalau misalkan topik-topik yang lama Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka, itu penelaahnya pasti banyak, itu pasti lebih cepat. Ya, kalau yang topik-topik baru seperti komunitas belajar misalkan itu nggak terlalu baru-baru juga, kan masih belum sebanyak penelaahnya itu juga belum sebanyak topik yang Merdeka Belajar. Jadi tergantung ketersediaan penelaah ya yang menyelesaikan aksi nyata terkait kemudian menelaah rekan sejawatnya. Begitu. Terima kasih Pak Anjan, terima kasih Bu Yusi. Sama-sama Pak Sula, semoga menjawab kegelisahannya ya. Baik Pak Anjang, ini kemudian ada yang mau bertanya, silahkan open mic, Bapak atau Ibu Andriawani Ira. Ya, saya Bu. Assalamualaikum Pak Anjang. Waalaikumsalam. Salam. Iya, ini saya mau bertanya. Saya sedikit kurang memahami. Kan di situ ada rincian. Di dalam rincian tuh ada perintah untuk membuat aksi nyata. Kendala saya nih, permasalahan saya nih memahami perintah-perintah yang di aksi nyata itu, Pak. Untuk pembuatannya itu, bagaimana saya untuk bisa memahaminya, referensi apa yang bisa saya, apa, cari, di mana saya bisa cari gitu untuk memahami langkah-langkah pembuatan nasi nyata ini. Kira-kira bisa dipahami, Pak?
Oke, terima kasih Bu Andriawani. Nggih. Iya. Nggih, oke, izin saya langsung jawab ya. Ini saya sambil share screen coba. Sudah nampak lagi? Sudah? Ya, jadi contoh ini ya. Contoh. Contoh Ibu, topiknya apa yang sulit dipahami rinciannya? Nah, contoh saya beri contoh kan begini, Pak. Topik Membuat perhatian mandirinya. lingkungan fisik kayak teks di kelas. Kan ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 tuh Pak perintahnya. Di Oh, situ tuh lalu saya di situ yang kurang memahami untuk membuat aksi nyata, Pak. Sehingga gagal terus gitu. yang mana ya Nomor Bu ya? 1, nomor 1 Ini ini buku apa non maksudnya gitu. ini buku non teks bermutu dan ini dah. Bukan Pak, membuat lingkungan teks fisik kayak teks di membuat lingkungan fisik kayak teks di kelas gitu. Topiknya apa ya Pak? Lupa saya. Topiknya apa? Nah, iya Topiknya saya butuh cek topiknya. diferensiasi dalam pembelajaran SD paket A. Oh, diferensiasi. Sebentar ya. Dalam pembelajaran SD paket A. Yang saya ambil membuat lingkungan fisik kayak teks di kelas. Bagus. Ini contoh ya. Ini. Mm-mm. Oh, ini kebetulan gini Bu. Jadi untuk deskripsi ini kan ini kebetulan saya sudah selesai, jadi nggak bisa saya lihat ya deskripsi Oh iya iya iya. topik yang Betul. dimaksud. Contoh ini misalkan seperti ini ya. Saya kasih contoh yang memang Yang belum. lain aja Misalkan Pak. ya ini ya. Mm-mm. Jadi kan Iya. setiap aksi nyata ini kan kita bisa lihat. Nah, contoh ini ya, yang Rincian. Iya dan iya. berdasarkan bukan rincian. Nah, ini Iya. contoh misalkan merancang pembelajaran berdasarkan perkembangan strategi. Jadi ini memang panduan. Yang saya ingin Mm-mm. sampaikan ini Bu Andriawani dan kawan-kawan, intinya Iya. kita sesuai dengan topik, sesuai dengan aktivitas dan dokumen yang paling wajib masuk di aksi nyata itu adalah ada dokumentasi dan umpan balik. Itu aja sebetulnya. Nah, terkait aktivitas ini bisa kreasikan juga. Contoh ini ya, amati sikap dan perilaku peserta didik jenjang SD. Nah, kita Iya. nggak perlu ini satu-satu harus ada dokumennya. Ini hanya alur aksi nyata ini dilakukan. Terus kemudian ceritakan hasil pengamatannya. Bisa pakai presentasi atau langsung ketikan langsung slide pertama judul, terus kemudian slide kedua bisa langsung hasil pengamatan, bisa kasih foto juga, nggak apa-apa ketika anak-anak sedang di kelas. Hasil pengamatan yang saya dapatkan, satu, anak-anak masih suka bermain, anak-anak masih suka berkelompok dengan teman-teman yang lainnya. Itu contoh ya. Terus kemudian rancanglah pembelajaran. Nah, ini juga bisa Bu Andriawani ini membuat satu RPP yang sederhana. Rancangan pembelajaran juga nggak harus RPP juga sebetulnya. Langsung di situ di slide ketiga misalkan rancangan pembelajaran kegiatannya satu apa, dua apa, nggak harus RPP utuh juga. Tapi kalau mau RPP juga lebih baik. Terus kemudian diskusikan dengan rekan sejawat. Nah, baru itu didiskusikan dengan rekan sejawat, difoto, terus kemudian dikasih umpan balik rekan sejawat yang diajak diskusi tadi, gitu. Terus terkadang ini juga pasti di setiap aksi nyata ada ini poin di terakhir ini ada keterangannya, ceritanya, unggah buktinya berupa cerita tadi, terus rencana pembelajaran, ya dokumen umpan balik, udah, gitu Bu, gimana? Maaf sebelumnya Pak, saya itu kendalanya sulit untuk memahami yang bahasa di situ itu Pak, apa mau dibuat, itu masalah saya tuh sekarang Pak. Jadi referensi untuk memahami itu ada kira-kira atau bagaimana gitu Pak? Oke, jadi bisa ini saya buat alternatif yang kedua ya Bu ya. Ibu klik di bagian aksi nyata ya. Nah, ini pas Bu. Oh. Nah,
Jadi Iya, iya, kita iya. bisa cari inspirasi aksi nyata teman-teman di sini. Ini contoh nih, Oh, membuat begitu. lingkungan fisik kayak teks ya. Ini kan tadi yang dimaksud Bu Andriawani. Iya, iya. Nah, Iya, ini iya, iya. diklik. Ya apa sih kalau bingung seperti apa bentuknya? Nah, Iya, ini iya, lah. iya. Nah, ini ternyata kayak gini. Loh, ngene tok, Bu, Iya. ya. Maksudnya mau berpikir sendiri gitu, Pak, tanpa melihat. Gitu maksudnya, Pak. Iya, maksudnya ini kan sebagai inspirasi ya Iya, ketika iya, oh iya. gitu ya. Insya Allah bisa dipahami ya Bu ya. Iya, bisa, bisa, bisa. Iya, Pak, Terima kalau seperti itu. kasih. Terima kasih sebelumnya, Pak. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu Andriawani Ira. Selanjutnya ada Pak Mirul Tamrin. Silakan Pak, open mic Pak. Pak Mirul, apakah masih memonitor? Ya, iya, iya Bu. Ya, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ya, begini Pak. Jadi saya itu pernah melaksanakan aksi nyata, tapi aksi nyata saya itu apa namanya ini ditolak Pak. Jadi aksi nyata saya itu ditolak itu mengenai masalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, yang saya disarankan di situ adalah tidak sesuai dengan panduan yang ada di eh, des, deskripsi PNN. Jadi yang saya mau tanyakan di sini Pak, apakah ada trik tersendiri untuk menuliskan bagaimana cara menulis deskripsi atau refleksi yang baik Pak di PMN. Terima kasih Pak. Halo? Baik, jadi gimana nih Pak Anjang, bagaimana tipsnya untuk menulis deskripsi di aksi nyata PMM? Begitu ya Pak ya, kurang lebih pertanyaannya ya? Iya, iya Bu, ya Bu. Baik, terima kasih. Silakan Pak Anjang. Oke, makasih Pak Mirul ya, luar biasa. Jadi yang ditanyakan Pak Mirul itu juga banyak yang jadi kegelisahan teman-teman juga ya di sekolah saya dan di teman-teman yang banyak tanya juga. Nah, terkait hal tersebut, yang pertama itu tadi ketika memang direvisi, ya kita yang pertama baca perbaikannya, baca saran perbaikan. Itu langkah awal untuk kita berefleksi juga. Benar enggak, benar tidak saran perbaikan dari si penelaah itu. Nah, bisa jadi tadi memang penelaahnya yang keliru atau kitanya yang keliru. Itu poinnya kan yang pertama. Jadi ketika memang saran perbaikannya memang disarankan misalkan nggak ada deskripsinya. Nah, kita cek benar nggak ada deskripsinya. Ya kalau untuk apa namanya tips ngisi deskripsi di aksi nyata itu yang penting sesuai dengan konten, sesuai dengan panduan, sesuai dengan topiknya, nggak melenceng jauh. Misalkan topik diferensiasi pembelajaran, bahas aja tentang pengalaman menerapkan diferensiasi pembelajaran di kelas. Ya, jadi nggak usah banyak slide, satu slide itu satu paragraf cukup. Itu ya. Nah, jika memang kalau Bapak rasa itu deskripsinya sudah sesuai, Bapak tadi bisa melakukan ajukan banding. Nah, itu tinggal disampaikan saja saya sudah mengisi deskripsi yang sesuai, terus kemudian sesuai dengan kriteria, sesuai dengan topik yang saya pilih, tolong divalidasi ulang. Nah, itu kalimat ajuan bandingnya. Nanti caranya ajuan banding nanti bisa dicek lagi di slide yang saya bagikan. Terus kemudian ketika sudah mengupload aksi nyata itu kan memang
ada suruh nulis tuh deskripsi kegiatan yang dilakukan, terus kemudian apa namanya pembelajaran bermakna yang didapatkan. Nah, refleksi dirinya itu ada isian lagi setelah mengisi aksi nyata dan isian tersebut itu juga untuk elemen pendukung saja ya, bukan menjadi pertimbangan utama dalam lolos atau tidaknya aksi nyata tersebut. Yang paling dasar dijadikan poin penelaahan itu adalah di dokumen aksi nyatanya. Jadi untuk isian-isian setelah mengupload sebetulnya tidak menjadi poin pertimbangan utama. Begitu Pak Miro, semoga terjawab. Ya, eh, lagi Pak mungkin masih ada sama mau lagi tanyakan. Ini Pak mengenai masalah dokumentasi, apakah itu salah satu prasyarat untuk terimanya dia aksi nyata kita Pak? Betul Pak, itu satu hal dari dua yang wajib di dalam dokumen aksi nyata adalah dokumentasi. Ya, Bapak, Ibu, teman-teman semua pastikan ini ingat baik-baik ketika mengerjakan aksi nyata. Sebetulnya cukup dua tok poin utama yang dinilai. Ada dokumentasi dan ada umpan balik. Dan pastikan sesuai tadi ya, kalau dari awal sesuai topik, sesuai panduan. Nah, kalau udah di dokumen aksi nyatanya, kalau sudah sesuai topik, sesuai dengan panduan, itu cuma dua yang dilihat oleh penelaah. Ada dokumentasinya, ya. Dokumentasi itu tadi ya, nggak harus ada rincian materinya banyak, enggak. Rincian materi satu slide aja cukup, sama dokumentasi kegiatannya. Baik foto, diskusi, ya itu 2-3 foto aja cukup. Dan satu umpan balik, minimal itu. Itu pasti insya Allah sudah lulus. Kalau ditolak, banding insya Allah pasti diterima. Begitu Pak. Halo, semoga terjawab ya Pak Mirul. Ya, masih ada lagi Pak ini saya sempat tanyakan lagi ini Pak mengenai masalah aksi nyata. Apakah ini aksi nyata yang sama dengan nanti yang ada di PPG Pak? Oh, gini Pak Mirul. Untuk aksi nyata yang saya sampaikan di sini, aksi nyata pelatihan mandiri. Nah, saya juga pernah cross check untuk aksi nyata yang PPG itu mirip ya, apa namanya topik-topiknya juga saya pernah lihat punya teman itu ada topik diferensiasi pembelajaran, ada topik pembelajaran sosial emosional, ada topik satunya itu topik pendidikan inklusif ya. Jadi sama mengunggah aksi nyata pakai tips dan trik yang saya bagikan itu juga pasti lolos validasi aksi nyata PPG piloting. Itu juga sudah saya buktikan ya bersama teman-teman ya. Teman-teman pokoknya ada dokumentasi dan umpan balik. Itu alhamdulillah teman-teman yang ikut PPG piloting juga bisa lolos. Seperti itu, Pak. Oke Pak, makasih banyak. Sama-sama, semoga Baik, sukses. terima kasih Pak. Semoga menjawab kegelisahannya ya. Baik, teman-teman jika ada yang mau bertanya lagi silahkan open mic. Atau boleh menuliskan di kolom chat. Ini saya scroll ke atas, Pak Anjang ada pertanyaan dari Ibu Fatimah Hafiz. Dia curhat nih ceritanya. Teman ada yang copy paste aksi nyatanya, ya lolos. Ada yang orisinil milik sendiri ditolak. Revisi ditolak lagi. Itu cara sistem membacanya gimana ya? Monggo Panjang. Ya, ini ya sejauh yang saya tahu ya Bu Fatima dan rekan-rekannya sambil coba saya share screen ya. Jadi contoh seperti ini. Jadi penelaah aksi nyata itu dulunya memang ada yang by system, ada juga yang memang orang langsung yang menelaah. Termasuk di PPG piloting itu juga ada yang by
sepertinya kalau PPG piloting setahu saya by system. Nah, ada ketentuannya, nanti saya ceritakan. Contoh ini, kita tahu mana aksi nyata yang ditelaah manusia atau tidak. Ini kadang dia biasanya akan muncul. Nah, ini ditelaah oleh Dr. Muhammad Rusaki. Kita juga bisa lihat profil penelaahnya di sini. Ini berarti dia yang nelaah manusia, ya. Ada juga kalau dia ditelaah sistem, dia biasanya hanya tulisan sudah ditelaah. Coba ya. Nah, ini sudah ditelaah. Nah, ini setahu saya kemungkinannya ini ditelaah by system langsung. Jadi untuk penelaahan by system, saya itu waktu itu saya lupa ya pernah dapat info dari mana. Yang jelas dari Prof. Nuno itu dari les IG atau di dokumen mana itu saya yang lupanya di situ. Intinya aksi nyata yang untuk PPG piloting maupun di aksi nyata pelatihan mandiri itu ada minimal karakter yang perlu di apa ya yang harus ada di aksi nyata itu. Misalkan 5.000 karakter atau totalnya berapa karakter itu saya lupa. Ada ketentuannya memang. Mungkin kalau by system langsung otomatis nggak nggak bisa muncul ketika memang tidak sesuai dengan kriteria atau jumlah karakter yang terbaca oleh sistem itu kadang ya langsung tertolak otomatis dan biasanya bahasa penolakannya itu template ya bukan nggak spesifik perbaikannya di mana. Kalau bahasa template itu biasanya tertulisnya silahkan baca kembali panduan, sesuaikan dengan perincian yang diminta dalam aksi nyata itu. Itu biasanya template, balasan template dari sistem. Itu ya yang membedakan memang ada penelaah sistem dan penelaah orang. Begitu Bu Fatima. Baik, terima kasih Pak Anjang. Semoga menjawab pertanyaan dari Bu Fatimah. Baik teman-teman, adakah yang mau ditanyakan kembali? Silakan open mic ataupun boleh menulis di kolom chat. Sembari saya mengingatkan, setelah ini kami akan membagikan presensi di kolom chat. Bapak Ibu silakan isi presensi sesuai dengan data diri. Pastikan alamat emailnya benar, tidak ada kurang 1 ataupun 2 huruf. Kemudian Bapak Ibu silahkan jangan lupa screenshot saat mengikuti webinar kali ini. Dan ada lagi satu tambahan, karena kita ada edisi spesial di akhir Agustus nanti, kita akan ada webinar dengan narasumber, ya Bu Yuni sabar ya. Link presensi akan kami kirimkan tuh, sudah muncul tuh. Sudah muncul di situ, ada opsi juga ya. Ada opsi yang mengisi link presensi menggunakan akun belajar.id dan juga ada opsi menggunakan akun Gmail. Bagi teman-teman yang punya akun belajar.id, kami mohon untuk menggunakan link presensi yang nomor 1. Kemudian yang tidak punya bisa pakai link yang nomor 2. Kenapa memilih opsi yang nomor 1? Karena untuk akun belajar.id, sertifikat bisa langsung kita kirimkan. Jika pakai Gmail, kita akan terbatas. Dalam 1 hari bisa mengumpulkan hanya 100 sertifikat saja. Jadi, Bapak Ibu, jika memiliki akun belajar.id, silahkan pakai link yang nomor 1. Sembari saya ingatkan kembali, Bapak Ibu, jangan lupa screenshot. Selain screenshot, satu lagi, karena kita akan ada edisi spesial nanti di hari Jumat sebagai pamungkas webinar kita di bulan Agustus. Akan ada webinar yang menghadirkan narasumber Bapak Firman Parlindungan PhD dari dosen Universitas Teuku Umar. Beliau akan membawakan materi sejarah dan moral dalam buku cerita anak. Silahkan Bapak Ibu sertakan pertanyaan yang ingin Bapak Ibu tanyakan atau yang ingin Bapak Ibu ketahui terkait dengan sejarah dan moral dalam buku cerita anak. Sudah ada di kolom presensi Bapak Ibu.
Baik Bapak Ibu, masih adakah yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita sembari mengisi daftar hadir? Sudah aman ya sepertinya ini. Sudah aman, Lord? Alhamdulillah aman. Bisa Mohon maaf, ini ada Bu Yanita Ling yang mana ya yang tidak bisa? Daftar hadirnya di mana ini, Bu? Ada di chat, Ibu. Silahkan dicek. Di room chat, kita ada daftar hadir 2 versi. Yang A itu bagi Bapak Ibu yang menggunakan akun belajar.id. Yang kedua yang akun Gmail. Tapi kita sarankan yang pakai belajar.id ya, Bu, supaya sertifikat bisa langsung muncul. Kalau yang di Gmail biasanya munculnya di spam, atau karena kita terbatas, kalau pakai Gmail kita terbatas hanya 100 yang bisa kirimkan dalam 1 hari. Kalau nggak sekarang berarti terkirimnya besok. Jadi Bapak Ibu menunggu. Kalau yang belajar.id bisa langsung kami kirimkan. Terima kasih. Bapak Ibu sembari mengisi daftar hadir, adakah yang mau ditanyakan? Mohon maaf, ketika Zoom saya nggak pakai emailnya akun belajar gimana? Oh, tidak apa-apa. Yang penting pastikan ini ya Bu, email yang dikirimkan adalah benar. Pastikan itu saja. Oke, ini yang dari SDN Karangharjo, daftar hadir belum bisa dibuka. Ini daftar hadir yang mana? Teman-teman yang lain bisa cek apakah daftar hadirnya tidak bisa dibuka? Oh, bisa Ibu. Silakan dicoba sekali lagi yang belum bisa. Terima kasih responnya. Oke. Baik, Bapak Ibu, adakah yang mau ditanyakan kembali sebelum acara Saya ini tidak saya bisa, tutup? Bu. Saya nggak bisa buka. Nggak bisa dibuka linknya. Keterangannya seperti apa ya? Ini langsung bisa kok Ibu. Teman-teman langsung bisa ini. Kenapa tidak bisa? Apakah akun Gmail-nya penuh atau bagaimana? Oh, ini ada pertanyaan nih. Nah, ini ada yang jawab. Terima kasih Bu Romah. Mungkin bisa di copy dulu kemudian dipaste di Google. Tapi teman-teman yang lain langsung bisa lancar Ibu. Ini ada pertanyaan untuk yang nanti hari Jumat jam berapa? Insya Allah sama, kita mulai di jam 7:30 waktu Indonesia Barat. Jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan tentang webinar kita malam ini? Masih ada unek-unek yang belum tuntas nih? Oke, jika tidak ada, terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktu bersama kami. Oke, ini ada pertanyaan ini. Yang link itu pertanyaan mengenai buku cerita kah, Kak? Iya, betul sekali. Pertanyaan mengenai yang akan kita bahas minggu depan. Penasaran tentang apa sih kalau kita mau membahas sejarah dan moral buku cerita anak begitu? Baik, cukup nggih Bapak Ibu, link presensi aman dan yang lainnya aman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktu belajar bersama kami. Semoga apa yang kami bagi bermanfaat bagi semuanya, bagi sesama. Karena tadi saya membuka dengan pantun, izinkan saya tutup pertemuan malam ini dengan pantun juga. Atau sebelum saya tutup, Lord Anjang mau menyampaikan close statement-nya, Lord? Oke, terima kasih Bu Yusi. Proses singkat saja, tetap semangat, terus belajar, lakukan yang terbaik untuk memberikan dampak nyata dari aksi nyata yang kita lakukan. Merdeka! Oke, merdeka. Baik, teman-teman. Terima kasih Lord waktunya.
Oke, saya akan berpantun untuk menutup pertemuan kita malam hari ini. Oke. Pergi ke taman, lihat bunga. Bunga indah, berwarna-warni. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di acara berikutnya nanti. Saya Eka Isi Ferawati, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto Terima dulu Bu kasih. Yusi, foto dulu Waalaikumsalam mungkin. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mau foto dulu Ya, teman-teman, boleh dibuka on cam teman-teman. atau yang tidak berkeberatan boleh on cam. Udah kita ini dulu, foto dulu. Oke, coba ada 5 ini. 1, 2, 3. Oke, slide 1 ya. Berikutnya slide 2. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, berikutnya slide 3. 1, 2, 3. Sudah Bu Yusi, yang lain soalnya enggak on cam. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ganda. Terima kasih teman-teman semua. Boleh live. Selamat beristirahat. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Sehat selalu. Sukses malam ini. Sama-sama. Teman-teman semua luar biasa. Asik.